Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam tambahan pelajaran atau les. Setelah kemarin 2 pekan tidak ada les karena kalian sedang mengikuti ujian praktek. Hari ini saya akan melanjutkan membahas buku Kiat Sukses USDA untuk paket 2. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu kita sudah nomor 1 sampai 15. Hari ini saya akan lanjutkan untuk soal nomor 16. Silakan kalian buka bukunya halaman 16. Di situ ditampilkan fabel atau dongeng yang bertokoh binatang berjudul Gading Tidak Egois Lagi. Pertanyaan nomor 16, maksud dari kata bermuka kecut dalam teks tersebut adalah. Kata bermuka kecut bisa kalian temukan pada paragraf kelima. Di situ ada kalimat yang berbunyi, Dongki keledai dan Momo monyet bermuka kecut kepadanya. Bermuka kecut itu adalah ungkapan. Ungkapan itu gabungan 2 kata yang membentuk arti baru. Contoh ungkapan yang lain misalnya membanting tulang itu sama dengan bekerja keras. Kemudian gulung tikar sama dengan bangkrut. Bermuka kecut ini adalah ungkapan yang berarti wajahnya tidak enak dipandang atau cemberut. Jadi nomor 16 jawabannya adalah D. Nomor 17. Nilai moral yang terkandung dalam teks tersebut adalah, di situ ceritanya ada seekor anak gajah yang bernama Gading. Karena musim panas, Gading menghabiskan makanan, daun-daunan, buah-buahan yang ada di hutan tersebut. Kemudian teman-temannya yang lain, ada keledai, rusa, monyet, itu menghindari atau tidak mau berteman dengan Gading. Sehingga Gading merasa tidak tahu apa kesalahannya. Singkat cerita, Gading diberitahu oleh seekor burung yang mengatakan bahwa teman-temannya itu tidak mau berteman dengannya karena telah menghabiskan makanan yang ada di hutan. Mengetahui hal tersebut, kemudian Gading meminta maaf dan berjanji tidak egois lagi. Sehingga nilai moral yang kandung dalam teks tersebut adalah segeralah meminta maaf ketika tahu salah. Sehingga nomor 17 jawabannya adalah D. 18. Penyebab konflik dari teks tersebut adalah, konflik itu adalah masalah yang terjadi dalam cerita. Penyebabnya yaitu ketika suasana di hutan yang tidak ada makanan karena hujan tidak segera turun atau terjadi musim kemarau, itu penyebab konfliknya. Konflik yang terjadi ketika Gading memakan semua makanan yang ia temui. Akibatnya Gading tidak diajak bermain atau teman-temannya cuek terhadap Gading, tidak mau bermain dengan si Gading. Sehingga penyebab dari konflik itu adalah, jawabannya adalah B, hujan tidak turun sehingga tidak ada makanan di hutan. Kalau pertanyaannya konflik yang terjadi, maka jawabannya A, Gading memakan semua makanan yang ia temui. Sehingga nomor 18 jawabannya adalah B. 19. Disajikan 2 kutipan teks. Itu diambil dari novel Harry Potter. Teks 1 dan teks 2 bagaimana pola pengembangannya. Ini khususnya awalannya ya, diawali dengan apa. Teks 1. Violetta Irene Alexander Clearwater Merlin, seorang gadis cilik berusia 10 tahun. Dari kalimat itu jelas diawali dengan perkenalan tokoh Merlin. Ini adalah cerita dalam Harry Potter. Harry Potter adalah seorang penyihir cilik. Kemudian teks 2, ketika Harry menghindari blood girl lain yang meluncur ke arahnya dengan membahayakan, sapunya mendadak menukik mengerikan. Blood girl ini sebuah bola dari besi hitam
Ini tiba-tiba meluncur ke arahnya dengan membahayakan. Sapunya mendadak menukik mengerikan. Berarti di sini terjadi konflik atau masalah. Sehingga nomor 19 jawabannya A. Teks 1 diawali perkenalan tokoh, teks 2 diawali dengan konflik tokoh. 20. Komentar yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah ketika ada pertanyaan memberikan komentar, itu yang diminta adalah memberikan penilaian dari masalah atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Kemudian penilaian tersebut bisa bagus, tidak bagus. Selain memberikan penilaian atau komentar, juga disertai dengan alasannya. Jadi cerita tersebut bagus, alasannya mengapa, seperti itu ya kalau ada pertanyaan komentar cerita. Di cerita tersebut dijelaskan ada seorang anak yang dihukum oleh gurunya karena dia selalu melamun di dalam kelas. Kemudian guru tersebut memarahi dan menghukum atau memberi sanksi, yaitu tugasnya membawa tanaman ke sekolah. Sehingga komentar dalam isi cerita tersebut jawabannya adalah D. Sanksi yang diberikan sangat bagus karena tidak berupa hukuman fisik. 21. Komentar terhadap isi cerita tersebut adalah, ini memberikan komentar lagi atau penilaian dari isi cerita. Dalam cerita tersebut dijelaskan Darmin diberi nasihat oleh Nenek Minah karena saat itu mungkin Darmin sedang mengalami musibah dari pekerjaannya, sehingga Nenek Darmin memberikan nasihat supaya bisa menerima nasib. Tapi setelah kita menerima nasib, tidak ada salahnya kalau kita untuk mencoba lagi atau tidak menyerah terhadap nasib yang sudah kita terima. Sehingga komentar dari cerita tersebut berupa nasihat Nenek Minah yang sangat bijaksana. 22. Disajikan kalimat yang acak, perintahnya atau pertanyaannya. Urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang padu adalah, paragraf yang padu itu paragraf yang urut atau runtut atau nyambung antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Urutannya diawali dengan kalimat kedua. Keistimewaan Desa Benggala baru terasa ketika kita berhadapan langsung dengan warga di sana. Istimewanya Desa Benggala ini dilanjutkan dengan kalimat yang kelima. Desa Benggala adalah sebuah desa istimewa yang memiliki komunitas tuli bisu cukup tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat keempat. Kemungkinannya besar kita akan disambut dengan ucapan selamat datang menggunakan bahasa isyarat. Kemudian kalimat ketiga, dari keseluruhan penghuni desa, sekitar 2%-nya atau sekitar 48 orang lahir dalam keadaan kolok dalam bahasa Bali untuk bisu tuli. Kemudian terakhir kalimat pertama, karena itu pula Desa Benggala sering juga disebut dengan Desa Kolok. Sehingga urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang padu, jawabannya adalah B. 2, 5, 4, 3, 1. Nomor 23. Urutan kalimat tersebut agar menjadi teks prosedur cara membuat channel baru di YouTube yang benar adalah, jadi teks prosedur ini adalah teks yang berisi urut-urutan atau proses, bisa cara membuat, bisa cara memainkan, bisa cara menyajikan, ya. Cara membuat channel baru di YouTube yang pertama adalah kalimat kedua. Masuk ke akun YouTube Anda. Di sini Anda sudah memiliki channel bawaan yang namanya sesuai dengan nama Anda di akun Google. Kemudian setelah kalimat kedua, kalimat keempat, setelah masuk akun Anda, klik ikon channel Anda yang berada di pojok kanan atas. Kemudian dilanjutkan kalimat pertama. Di sana akan muncul kilasan detail profil Anda. Kemudian klik ikon gear di samping ikon profil Anda. Kemudian yang terakhir kalimat ketiga, setelah ikon diklik akan muncul laman dashboard atau ikhtisar. Nah, di laman ini Anda lihat bahwa yang tertulis buat channel baru
atau ADD New Channel. Sehingga nomor 23 urutan cara membuat channel YouTube, yaitu jawabannya C, 2, 4, 1, 3. 24. Variasi kata membuai dalam kalimat tersebut adalah, jadi variasi itu bentuk kata yang lain yang sama artinya atau sama maknanya. Variasi bentuk lain dari kata membuai itu bisa kalian temukan kalau kalian cari di kamus. Terbuai itu sama dengan terlena. Membuai berarti bentuk lainnya adalah melenakan. Kata terbuai atau terlena itu sama artinya dengan ikut larut ke dalamnya atau lupa akan hal lain. Jadi setelah seseorang mendengarkan lagu Sheeran yang berjudul Thinking Out Loud itu menjadi terbuai atau terlena sehingga lupa akan hal lain. Sehingga nomor 24 jawabannya adalah D, melenakan. 25. Kalimat tidak efektif pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Kalimat tidak efektif itu sama dengan kalimat yang tidak hemat, atau dalam kalimat tersebut terdapat menggunakan dua bentuk yang maknanya sama. Jadi ada dua kata yang memiliki makna sama sehingga kalimat tersebut menjadi tidak hemat atau tidak efektif. Dari kalimat 1, 2, 3, dan 4, kalimat tidak efektif ada di kalimat pertama. Di situ berbunyi beragam program peningkatan produksi melalui ekstensifikasi atau intensifikasi termasuk penerapan smart farming dilakukan di seluruh negara-negara di dunia. Di situ ada kata seluruh. Seluruh itu artinya semua ya. Negara-negara itu menyatakan banyak. Pengulangan kalimat yang menyatakan banyak, sehingga kata seluruh itu sudah menyatakan banyak atau semua, tapi di situ negaranya ditulis berulang atau pengulangan kata, sehingga di situ penulisan seluruh negara-negara itu dinamakan kalimat tidak efektif atau tidak hemat. Sehingga kalau diubah bentuk yang benar cukup dilakukan di seluruh negara di dunia. Sehingga nomor 25 jawabannya kalimat ke-1 atau A. 26. Kata bentukan yang tepat melengkapi teks tersebut adalah kata bentukan itu kata dasar yang diberi imbuhan, bisa berupa awalan, bisa akhiran, atau gabungan keduanya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah disetujui untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kata bentukan yang pertama adalah disahkan. Penolakan dari berbagai elemen masyarakat diekspresikan itu sama dengan diwujudkan dalam bentuk petisi daring ataupun unjuk rasa fisik di tengah pandemi COVID. Sehingga masyarakat yang tidak menolak itu mengekspresikannya dalam bentuk bisa petisi daring atau dalam bentuk unjuk rasa. Sehingga nomor 26 jawabannya B. Jawabannya C, disahkan dan diekspresikan. 27. Perbaikan teks tersebut agar menjadi paragraf yang padu adalah dengan cara menghilangkan kalimat nomor. Kita lihat kalimat pertama, gunungan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir Sumompo setiap hari terus meninggi. Dijelaskan oleh kalimat kedua, meningginya sampah di TPA Sumompo ini karena beragam jenis sampah dibuang di situ, mulai dari sampah plastik hingga sisa makanan ditumpuk jadi satu hingga busuk. Nah, kalimat ketiga ini tidak nyambung. Pengelolaan sampah diserahkan ke Kecamatan Kota Sumompo. Ini tidak nyambung dengan kalimat kedua, karena di akhir kalimat kedua ini tumpukannya menjadi membusuk. Ini dari kalimat kedua ini langsung ke kalimat keempat. Bau busuk ini aroma yang tak sedap menyebar, bahkan semakin kuat sehabis hujan turun. Sehingga kalimat ini menjadi paragraf yang padu ketika kalimat nomor 3 dihilangkan. Sehingga nomor 27 jawabannya adalah C. Nomor 28. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata tersebut yaitu terdapat pada kata
Kita baca kalimatnya. Anomali peningkatan investasi yang tidak berbanding lurus dengan penyebaran tenaga kerja harus dijawab dengan rencana dan strategi konkret pemerintah. Anomali itu adalah keanehan atau keadaan yang tidak normal. Investasi, penulisan investasi benar menggunakan huruf V. Kemudian tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Penulisan tenaga kerja benar penulisannya dipisah. Harus dijawab dengan rencana dan strategi konkret. Konkret itu penulisan yang baku adalah konkret. Kemudian penulisan di pada kata dijawab itu disambung, sehingga jawabannya kalau di pertanyaannya adalah ketidaktepatan, maka jawabannya adalah C. Penulisan konkret seharusnya ditulis konkret. A. Penulisan tenaga kerja itu betul, dipisah. Investasi penulisannya pakai V, betul, yang B. Kemudian yang D, penulisan di itu memang pada kata dijawab itu memang disambung, sehingga nomor 28 jawabannya adalah C. 29. Alasan ketidakefektifan kalimat nomor 2 dalam paragraf tersebut adalah, kita baca kalimat kedua, banyak orang menolak diperiksa dan tak mau terbuka karena takut stigma yang negatif dari masyarakat. Ketidakefektifan kalimat kedua itu yaitu terletak pada kata stigma yang negatif. Kalau kalian cari arti kata stigma itu artinya adalah pandangan negatif. Jadi stigma itu sudah berarti negatif, pandangan atau ciri negatif yang melekat pada seseorang. Sehingga kalau dikatakan stigma yang negatif itu namanya tidak efektif atau berlebih. Sehingga nomor 29 kenapa tidak efektif? Karena ada kata stigma yang negatif. Sehingga jawaban nomor 9 adalah B, menggunakan kata yang berlebih. Nomor 3, terakhir nomor 30, perbaikan tanda baca pada kalimat tersebut. Itu adalah penulisan kalimat langsung ya. Jadi apa yang diucapkan oleh tokoh ditulis secara langsung. Penulisan yang benar adalah D. Seorang pramugari berkata, itu pakai tanda koma, kemudian spasi, kemudian diberi tanda kutip, sebelum pesawat mengudara. Mengapa setelah mengudara menggunakan tanda koma? Karena di awal kalimat ada kata hubung atau konjungsi. Kalau kata hubungnya di awal, maka tengahnya sebagai pemisah antar klausa dipisahkan dengan tanda koma. Sebelum pesawat mengudara, para penumpang dimohon mengenakan sabuk pengaman. Karena itu berupa kalimat berita atau informasi, maka ditutup dengan tanda titik, baru kemudian paling akhir dengan tanda petik. Sehingga nomor 30 jawabannya adalah D. Demikian anak-anak pembahasan untuk paket 2. Silahkan kalian terus belajar dan belajar, karena sekarang namanya ASPD ya, atau USDA akan dilangsungkan tanggal 5, 6, 7, dan 8 April, sehingga waktunya kurang lebih tinggal 1 bulan lagi untuk kalian persiapkan untuk menempuh USDA. Semoga kalian nanti dapat menjalankan dengan lancar, mendapat nilai yang kalian harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.